Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam sehat bagi kita semua. Halo, perkenalkan, nama aku Airin Megakartika dari SMP Muhammadiyah 1 Wonosari. Aku masih duduk di kelas 8 SMP. Pada kesempatan kali ini, Airin ingin mengulas sebuah buku. Sebuah buku yang berjudul Sejarah Amerika karya Desa Madeoka Purnawati. Buku yang diterbitkan oleh Graha Ilmu dan tahun terbitnya adalah 2023. Pada awal cerita, kita diberitahu bahwa Inggris dahulu sangat tidak adil. Ada 13 koloni Inggris dari pesisir timur yang ingin mempertanyakan keadilan mereka di mana. Pemerintahan saat itu sangatlah kejam. Pemerintah itu memberikan pajak yang sangat tinggi, membuat rakyatnya sengsara. Puncaknya pada 4 Juli tahun 1776, mereka melahirkan sebuah kemerdekaan yang diberi nama Declaration of Independence. Buku ini menegaskan kemerdekaan Amerika yang lahir bersama untuk terbebas dari ketidakadilan pajak. Ini adalah awal dari demokrasi modern dunia. Kalian ingat, sejarah tidak akan mulus dan seindah jalannya. Di sini Amerika mengalami fase yang sangat kelam dan sangat penting. Di sini karena ada perbedaan visi antara wilayah utara dan selatan dari isu perbudakan dan kemanusiaan membuat persatuan mereka hampir bubar. Konflik internal sering sekali menyebabkan keruntuhan negara. Ujian paling kelam ini berjalan cukup lama, dari 1861 sampai 1865. Disinilah sosok yang paling bersejarah, Abraham Lincoln. Sosok yang datang membawa keberanian dan kejujuran. Abraham Lincoln berkata, jika pemimpin yang takut berbicara, mereka tidak akan maju. Tapi jika memilih pemimpin yang berani berbicara, mereka akan melihat masa depan yang cerah. Dan kepemimpinan harus mengambil keputusan yang sulit. Walaupun sulit, itu akan menjadi kunci jawabannya. Dan jika pemimpin mereka sangat takut untuk berbicara, pada tahun itu mereka tidak akan mendapatkan yang namanya kemanusiaan atau yang adil. Untuk kelebihan buku ini, mereka memilih bahasa yang renyah, yang mudah dipahami oleh remaja. Untuk efisiensi datanya sangatlah akurat. Walaupun buku ini hanya setebal 90 halaman, mereka merangkum semua sejarah yang sangat panjang itu dengan kata-kata yang renyah dan simpel. Walaupun buku ini cukup sempurna, namun ada satu yang tertinggal, yang mungkin akan jauh lebih sempurna untuk buku ini. Buku ini melupakan satu suku asli dari Amerika, yaitu suku Indian. Suku Indian ini kurang diperhatikan, porsinya yang sangat sedikit, dan seharusnya suku Indian ini termasuk ke dalam sejarahnya. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena agar sejarahnya lebih luas dan lebih lengkap lagi. Suku Indian ini tidak boleh dilupakan karena ini adalah suku asli dari Amerika. Membaca buku ini membawa saya pada satu kesimpulan yang besar, bahwa musuh terbesar sebuah bangsa bukanlah serangan dari luar, melainkan perpecahan dari dalam. Perang saudara Amerika adalah pelajaran yang cukup mahal, karena kita mempunyai banyak keragaman dan kita harus menjaga itu. Negara sekuat apapun, semaju apapun, akan runtuh jika keadilan itu tidak ada. Bagi saya, buku sejarah Amerika ini cukup memantik semangat para remaja untuk membaca buku. Penulis tidak hanya mengajak kita menghafal masa lalu, tapi mengajak kita mengenal bagaimana bangsa itu tumbuh. Sejarah adalah cermin untuk masa depan, dan masa depan ditentukan oleh jalan yang kita pilih.
Mari kita terus membaca buku agar kita tidak kehilangan arah di masa depan, karena buku adalah pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.